Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kali ini bersama Kak Excel di sini. Adik-adik semua sehat kan? Nah, Kak Excel berharap adik-adik ini semua sehat. Jadi dapat mengikuti IMPA ini dengan penuh semangat dan penuh berkat dan sukacita dari Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah IMPA ini, Kak Excel mau mengajak adik-adik untuk saat teduh. Adik-adik kita lipat tangannya dan kita tutup matanya. Jangan lupa tutup mata ya adik-adik. Oke, saat teduh kita mulai. Ya, saat teduh selesai. Oke, adik-adik kita sudah saat teduh bersama ya. Berarti kita sudah siapkan diri untuk mengikuti ibadah IMPA ini dengan serius ya. Dan adik-adik jangan lupa ya menyiapkan Alkitabnya dan mendengar firman yang akan dibawakan oleh Kak Widya. Oke adik-adik, sekarang kita akan memulai puji-pujiannya. Sekarang kita akan menyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Sekarang kita akan memulai
ibadah impa ini dengan doa ya adik-adik. Jangan lupa tutup matanya dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah. Kami bisa berkumpul untuk mengikuti ibadah impa ini dengan semangat dan sukacita. Tuhan Yesus, sekarang kita akan mulai ibadah ini. Semoga sukacita kami tetap bertahan hingga akhir ibadah ini. Dan kami anak-anak-Mu selalu diberkati dalam naungan kasih-Mu. Amin. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Bacaan emas kali ini terambil dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 1. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Nehemia 3 ayat 1-8. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya,
lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Sakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekya bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Bana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melacak, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati, daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru kampur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Shalom adik-adik, kita bertemu kembali dan kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah dengar bacaan kita ya dari Nehemia 3 ayat 1-8 yang sudah dibacakan oleh adik kita, teman kita, adik Daniela. Nah, sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan bersatu dulu dalam doa. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Saat ini Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Kami percaya itu adalah karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang memberikan kami hari ini Tuhan kesehatan, dan juga kami boleh memiliki kerinduan untuk boleh bersama-sama beribadah. Dan terlebih saat ini Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang patuh kepada orang tua dan terlebih kepada Tuhan. Jadikan mata rohani kami, biar hati kami tertuju kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, Tuhan memuliakan kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, topik kita hari ini ya adalah aku bekerja bersama. Topik ini sangat berkaitan dan juga berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari ya, anak-anak di sekolah, di rumah, bermain. Nah, siapa di sini yang pernah dapat tugas di sekolah? Itu biasanya kelas 5 atau kelas 6. Misalnya ada praktek IPA atau fisika gitu. Ada ya, pasti ada ya. Biasanya itu memerlukan alat-alat ya, alat-alatnya itu harus disediakan. Lalu itu nanti dipraktekkan
tujuannya apa, menghasilkan apa, itu biasanya harus ditulis ya. Itu nggak mudah, maksudnya nggak mudah dan tidak sangat memakan waktu kalau dilakukan sendiri. Tapi kalau bersama-sama ya, biasanya memang ada kelompok. Nah, di dalam kelompok kita harus berbagi tugas supaya terasa lebih ringan. Ya, adik-adik ada yang mencari bahannya, lalu ada yang coba praktek, tapi ada juga yang memberikan ide ya, masukan begini segala macam. Lalu nanti ada yang merangkum ya, membuat rangkuman. Nah, yang terakhir adalah siapa yang nanti akan mempresentasikan di depan kelas, di depan guru. Ini biasanya nanti akan saling menunjuk, kamu aja deh, saya nggak terlalu biasa, enggak kamu aja. Nah, biasa seperti itu. Jadi sebenarnya masing-masing punya potensi, punya kelebihan masing-masing. Kelebihannya di mana itu yang biasa ditunjuk ya, yang biasa mau menulis, yang nggak mau banyak ngomong ya. Tapi ada juga yang biasa bicara di depan ya, yang akan mempresentasikan biasanya yang akan ditunjuk. Itu adalah pembagian tugas ya. Dan salah satu bentuk kerjasama itu di dalam kelas. Nah, adik-adik itu di dalam kelas. Kalau di rumah gimana? Kalau di rumah bisa aja misalnya ada adik kakak nih bermain misalnya Lego atau main masak-masakan. Yuk kita main masak-masakan nih. Wah, seru banget deh kalau udah main masak-masakan. Pokoknya kalau udah main masakan biasanya jadi berantakan gitu ya, karena saking happy ya. Tapi setelah selesai biasanya itu rada suka lupa ya, ditinggal begitu saja. Nah, ini yang biasa suka marah siapa? Mama. Ayo dibereskan mainannya. Karena apa? Karena mama tahu kalau tidak dibereskan suatu saat ketika mau mencari itu sulit banget. Pasti nanti bertanya, di mana ya? Mainan aku di mana ya? Mainan aku di mana ya? Nah, seperti itu. Makanya selalu diingatkan sama mama supaya dikumpulkan, dirapikan kembali, bahkan disimpan baik-baik. Nah, adik-adik, ini adalah pekerjaan yang gampang apa susah ya? Ya susah, sulit kalau dikerjakan sendiri ya. Tapi bisa saja sih ya. Nah, tapi kalau bermainnya berdua kan akan lebih baik dirapikannya berdua. Jadi lebih ringan. Itu namanya kerjasama. Kita tidak boleh egois ya. Jadi harus memikirkan juga teman kita. Kalau misalnya dia sendiri dia capek ya, takutnya kan udah lapar ya, jadi buru-buru, ya udah rapikan sama-sama, jadi malah lebih cepat selesainya ya kan. Nah, satu lagi adik-adik, siapa di sini yang nonton Euro 2021? Ya, ini lagi rame-ramenya, lagi seru-serunya, biasanya cowok-cowok ya, bapak-bapak. Siapa sih pemain favorit adik-adik? Siapa? Wah, itu buat penting ya. Yang kakak mau tanyakan adalah di dalam bermain sepak bola, kalau nggak salah ada 11 ya adik-adik ya, ada 11. Itu ada pemain penyerang, striker, ada apa lagi, pemain tengah, pemain belakang, penjaga gawang. Nah, itu kakak aja yang tahu ya, itu aja yang tahu. Selebihnya diserahkan kepada bapak-bapak. Ketika kita lihat permainan di lapangan ya adik-adik, kan pasti seru tuh. Ketika ada bola dilempar gitu ya, ditendang, apa istilahnya, ditendang ya, dilempar ke tengah lapangan, lalu dioper ke kiri ke kanan, dioper lalu digiring bola. Biasanya kalau digiring bola itu kan kita tujuannya pasti punya tujuan untuk masuk ke pihak gawang lawan. Nah, itu bagaimana cara mengocek bola sedemikian rupa, lalu dioper, diserang dengan doas gitu. Itu biasanya kita sering dengar komentator siapa? Pak Roni Pangemanan. Ya. Nah, kalau kita melihat itu rasanya seru banget ya. Tapi apakah seperti itu hanya permainan yang tidak ada strategi? Oh, tidak. Tentu mereka punya kesepakatan. Ya, siapa yang jadi pemain siapa yang jadi pemain strikernya, siapa yang penjaga gawang, siapa pemain tengah, siapa pemain belakang. Itu sudah diatur. Dalam permainan itu tentunya tidak boleh kembali lagi egois. Ya, ini bukan individu tapi kesebelasan, tim. Sehingga
tim itu harus kuat. Ketika dia mau bermain tidak cantik istilahnya, akan dilihat oleh pihak lawan. Nah, adik-adik, disinilah kita melihat bahwa tidaklah mudah ya. Kalau misalnya kita punya tujuan bagaimana bisa memenangkan, memasukkan bola di pihak lawan, tapi kalau tidak ada kerjasama itu akan menjadi kelemahan yang akan dilihat oleh pihak lawan. Nah, adik-adik, supaya lebih jelas dan sangat menarik, kita akan lihat tayangan bola berikut ini. This is it, quite simply the biggest club game on the planet, the Champions League final, Real Madrid against Arsenal, and it's in the Bernabeu. Real Madrid feeling it's their destiny to get their name on this trophy yet again in their own backyard. And what a galaxy of stars we've got on show here today. So many matches. Gavin Harris on the ball now. He's really improved his form lately. Great quick feet again. Fine players, Beckham, Zidane, and of course the informed Gavin Harris. Listen, you watch yourself. Henry Paredes, Casillas again, providing goals from Nunez and Harris, which got Real Madrid to the final. Final. Roberto Carlos with a high lofted ball. Desperation time for Real Madrid. With a super goal, 2-2. Arsenal shell-shocked. The Bernabeu is rocking. They really believe they could go on and win this final now. They've scored once in stoppage time. Can they do it again? Gimana adik-adik? Tadi kita sudah menyimak ya tayangan video tadi. Bukan kita mencari pemenangnya, tapi dari tujuan untuk memasukkan bola di pihak lawan, tentunya ada kerjasama tim. Ya, itu yang penting. Tidak bisa egois supaya mencari nama. Ya, saya akan memasukkan bola lebih banyak, bukan itu, tapi ada kerjasama. Nah, adik-adik, dari Nehemia ini kita juga akan belajar ya bagaimana kejahatan Yehuda ya akhirnya Tuhan izinkan mereka dibuang ke tanah Babel. Bukan waktu yang singkat adik-adik. Kalau Israel dulu selama 40 tahun ya di Mesir, tapi untuk keluar dari Mesir, tapi ini 70 tahun. Wah, waktunya cukup lama sekali ya. Pasti penderitaan bangsa Babel luar biasa. Nah, adik-adik, ketika bangsa Babel akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Persia, nah mereka akhirnya kembali ya, bangsa Yehuda mau ke tanahnya ya, ke kampungnya, yaitu ke Yerusalem. Tapi ternyata tembok Yerusalem juga sudah hancur, sudah porak-poranda. Nah, Nehemia pada saat itu mendengar. Saat itu Nehemia bekerja sebagai juru minum raja, ya, menyediakan makanan dan minuman. Ini posisi yang sangat-sangat penting dan dipercaya oleh raja, ya. Jadi raja dan Nehemia mempunyai hubungan yang sangat dekat. Suatu kali Nehemia, jadi raja Artasasta melihat Nehemia itu terlihat murung sekali, ya. Murung bukan karena sakit adik-adik, tapi karena Nehemia memikirkan memikirkan tanah dia tinggal, itu tanah nenek moyangnya. Ya, jadi dia mengingat kembali bagaimana keadaan di sana yang sudah kacau balau, ya. Kalau misalkan kita juga memiliki tempat tinggal yang sudah hancur, ya, sudah tidak layak ditempati, bagaimana coba perasaan adik-adik? Pasti kita tidak nyaman, tidak tenang, tidak merasa aman lah, ya, karena ancaman itu pasti ada dari pihak luar, orang yang mau berniat jahat, jadi lebih mudah masuk. Nah, ini juga yang dirasakan Nehemia, ya. Dia
Dia tulus sekali, dia mau mempunyai tujuan untuk kembali. Lalu dia berkata kepada Raja Artasasta, minta izin, ya. Kira-kira dikasih atau tidak, adik-adik? Ya, inilah kebaikan Raja Artasasta, ya. Dia memberikan izin kepada Nehemia. Bahkan kalau kita baca dari Nehemia 2, ya, Raja Artasasta memberikan surat, ya, seperti surat kuasa. Kalau di pekerjaan disebutnya surat perintah kerja, ya, supaya dia memudahkan untuk sampai ke tanah Yehuda. Ya. Waktu dikasih itu, dia juga dikasih ada surat lagi untuk nanti menyediakan bahan-bahan, ya, kayu-kayu, pasti membutuhkan kayu-kayu di sana. Nah, inilah yang dibutuhkan untuk dalam persiapan melakukan pekerjaan proyek besar Nehemia, ya. Itu pasti tidak mudah. Nah, sesampainya di sana, Nehemia mengutarakan kepada bangsanya ketika disampaikan, ada ayat yang sangat menarik, ya, kalau kita baca di ini di pasal sebelumnya sebenarnya, adik-adik. Itu ada respon yang mengatakan bahwa kami siap membantu. Nah, inilah yang penting, ya. Ada keinginan bersama-sama untuk mengerjakan proyek ini, mengembalikan tembok ini jadi dipulihkan, ya, dibangun kembali. Tapi adik-adik, bukannya tidak ada yang maksudnya yang menolak, ada, ya, yang sangat apa sih istilahnya tuh, yang merasa bahwa itu tidak mungkin, ya, istilahnya mereka tidak meremehkan lah, masa bisa mengembalikan ini. Jadi ada pihak-pihak yang, dan Nehemia itu tahu, ya, Nehemia tahu, tapi Nehemia itu bertekad, dan yang penting adalah hal yang kita garis bawahi, adik-adik, bahwa Nehemia ini di Nehemia 2, ya, dikatakan Nehemia 2 ayat 20, dia menyerahkan kepada Tuhan, penyerahannya kepada Tuhan, bahwa dia mempercayakan Tuhan untuk menolong mengerjakan proyek besar ini. Nah, ketika mengerjakannya, adik-adik, Nehemia juga tidak sendiri, ya, dia melibatkan para imam, ya, berarti imamnya nggak satu, ya, para imam, para pemuka, penguasa, bahkan ahli emas, ada keluarga juga, ya. Dan dalam pengerjaan tembok, adik-adik, kalau kita baca, ya, tadi dibacakan itu masing-masing tembok itu ada namanya, ya, ada namanya. Salah satunya adalah pintu gerbang domba, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan. Jadi di sini kita melihat bahwa semuanya dibagi tugas, ya, dibagi tugas. Supaya apa? Supaya pekerjaannya terasa lebih mudah dan ringan dan bisa mencapai tujuannya, supaya mengembalikan tembok itu seperti semula. Ya, adik-adik, ya. Di sini kita belajar Nehemia tidak melakukannya sendiri. Dia melibatkan banyak pihak dan menyerahkan kepada Tuhan. Dan dia sungguh bukan mau mencari nama, tapi dia punya tujuan yang mulia sekali, ya, mengembalikan tembok Yerusalem. Adik-adik, dari bacaan kita di sini kita melihat bahwa segala sesuatu yang berat, yang pekerjaan yang berat, yang sulit, itu akan terasa lebih ringan jika dilakukan bersama-sama dan bisa mencapai tujuan yang seperti kita inginkan. Seperti juga tayangan kita ini loh, adik-adik, ya, tayangan IMPA pada hari ini itu bukan langsung tampil, langsung bisa ditampilkan begitu saja, bukan, tapi semuanya ada persiapan. Nih, contohnya, ya, adik-adik yang diminta untuk memberikan kesaksian pada hari ini, contohnya adik Betsy, terus Rebecca, Daniela, Andrew, terus siapa lagi? Sila, ya. Nah, itu adik-adik sudah memberikan kontribusi loh, adik-adik,
untuk bisa tayangan ini boleh tampil, boleh terlaksana dengan baik. Karena adik-adik pasti kan sebelum take video latihan dulu ya, dibantu sama mama dan papa. Nah, terus kakak-kakaknya juga seperti Kak Excel juga mempersiapkan lagu, terus udah gitu dipilih lagunya, ya latihan. Kak Nesa juga sebagai editor, semuanya bekerja bersama-sama. Sebelum ini tayang kita juga ada persiapan dengan hamba Tuhan. Jadi itu tidak mudah, tapi terasa lebih ringan loh adik-adik. Kita bisa melihat pada hari ini karena kita juga mempersiapkannya dengan menyerahkan kepada Tuhan, akhirnya acara ini boleh terlaksana dengan baik ya. Itulah kebaikan Tuhan dan juga hati kita yang mau memberikan untuk melayani Tuhan ya. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan. Kakak percaya adik-adik semua dan kakak boleh mendapat berkat. Terima kasih, Tuhan memberkati adik-adik. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk saat ini Tuhan. Kami mau menaikkan doa kami untuk gereja kami GPIB Trinitas, untuk setiap hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan Tuhan di gereja kami, untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Teddy Christian Masinambau, untuk Pendeta Audi, untuk para majelis dan juga diaken, para pengurus pelkat, para komisi-komisi yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan di masa sulit seperti ini mereka terus bersemangat dan juga bergandengan tangan, menopang satu dengan yang lain Tuhan untuk melayani Tuhan, melayani jemaat. Dan kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa memberikan mereka karunia kesehatan dan juga kekuatan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk setiap program yang dibuat Tuhan, khususnya pada saat ini pelayanan yang dibuat secara virtual Tuhan atau Zoom, itu boleh senantiasa Tuhan menjadi penyalur di dalam melayani Tuhan, dan jemaat boleh diberkati ya Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk upaya dan juga dalam penggalangan dana untuk pelayanan di gereja kami. Biarlah Tuhan campur tangan, berikan hikmat bijaksana Tuhan untuk setiap majelis yang untuk mengupayakan dan pengelolaan dana ini. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang mungkin saat ini Tuhan
ada yang terpapar, terdampak karena COVID-19, mereka harus dirawat di rumah sakit atau melakukan isolasi mandiri Tuhan di rumah. Kiranya Tuhan menjamah mereka, memberikan kekuatan, dan mereka boleh terus bersemangat, menyerahkan kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Senantiasa mereka boleh tercukupi Tuhan dalam masa-masa seperti ini. Terima kasih ya Bapa, kami yakin Tuhan selalu mendengar doa kami, dan kami mau berdoa seperti yang Tuhan sudah ajarkan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Mari kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. The more we are together, together, together. The more we are together, the merrier we'll be. For your friends and my friends and my friends and your friends. The more we get together, the merrier we'll be. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui papa dan mama ya. Adik-adik bisa menaruh persembahan itu di amplop, dan amplop akan dibawa papa dan mama ke gereja. Atau adik-adik bisa juga menyuruh papa mama scan barcode yang ada tertera di sebelah kakak ini ya. Jangan lupa ya adik-adik, kita memberikan persembahan. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyenta yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyenta yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu,
kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di pagi hari yang cerah ini. Kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, agar kiranya kami dapat terus merasakan kasih-Mu kepada kami, dan apa yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum bagi-Mu dan hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Ya, adik-adik, kita masuk di Warta PA. Nah, untuk Warta PA hari ini, Kak Excel mengucapkan banyak terima kasih pada kakak-kakak dan adik-adik yang sudah melayani pada pagi hari yang cerah ini. Nah, yang pertama untuk Kak Widya, terima kasih atas pelayanannya, dan untuk Kak Nesa juga, dan untuk adik-adik juga, untuk adik Rebecca, adik Agatha, dan adik Daniela, dan adik Andrew, terima kasih. Tuhan selalu menyertai dan semoga selalu diberkati dan mendapatkan sukacita yang besar. Dan untuk ibadah minggu depan, tetap di YouTube ya adik-adik. Ingat di jam yang sama dan tidak telat ya, dan selalu semangat. Tuhan memberkati. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kasih karunia dan penyertaan dari Allah Bapa menyertai adik-adik dan kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Amin. Bapa